Punya warung makan ini adalah tanda yang paling mudah untuk diketahui. Makanan jadi basi. Walaupun makanan baru dimasak, masih hangat, tetapi sudah basi. Dan ini sudah banyak terjadi dan memang terjadi. Karena dulu ibu saya juga punya warung makan. Halo semuanya, Anda bersama dengan saya di Tas 16 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan berbagi tentang tanda-tanda atau ciri-ciri warung yang terkena santet tanah kuburan. Bagi bunda sister yang belum tahu ciri-ciri atau tanda-tanda warung yang terkena santet tanah kuburan, atau bagi bunda sister yang punya ciri-ciri atau mengalami tanda-tanda yang akan saya sebutkan nanti, kemungkinan besar warung atau kedai makan bunda sister sudah terkena santet tanah kuburan. Jadi kita langsung aja dengan ciri-ciri yang pertama. Yang pertama adalah pelanggan batal mampir. Jadi pelanggan-pelanggan bunda sister semua ini malas ke warung bunda sister semua. Pelanggan bunda sister akan mencari tempat lain, mencari tempat makan lain, atau mencari warung lain untuk berbelanja atau membeli makanan. Ini adalah ciri yang pertama, pelanggan malas mampir. Lama-kelamaan warung bunda sister tidak ada pembeli, sepi, dan akhirnya bunda sister semua bangkrut. Oke, kemudian kita ke ciri yang kedua. Yang kedua adalah bunda sister merasakan atau mengalami sakit yang tidak wajar. Sakit yang tidak sembuh-sembuh, yang tidak bisa disembuhkan oleh obat dokter. Badan sakit, atau sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh, sakit perut yang nggak sembuh-sembuh. Jadi yang kedua ini, bunda sister akan menjadi sakit-sakitan. Jadi lama-lama bunda sister tidak jualan, tutup warungnya. Oke? Karena tanah kuburan ini akan membuat warung menjadi tutup, pemiliknya menjadi bangkrut. Itu tujuannya. Orang yang buat santet ini akan merasa senang kalau warung kita tutup, kita sakit-sakitan, kita nggak jualan. Karena pelanggan kita, pembeli yang biasa ke warung kita akan membeli ke warungnya, membeli barang-barangnya atau membeli makanan yang dia jual. Karena itu adalah tujuannya, tujuan dia menyantet warung kita. Kemudian kita ke ciri-ciri nomor 3. Yang nomor 3 adalah aroma busuk. Jadi warung kita ini berbau busuk, orang nggak mau mampir, pelanggan lari. Bau busuk yang tidak tahu dari mana sumbernya, bau bangkai, bau tikus mati, bau tai kucing. Bau yang sangat menyengat, busuk sangat. Jadi bau busuk atau aroma busuk yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Aroma ini biasanya tidak setiap hari datang. Kadang-kadang datang tiba-tiba, waktu-waktu yang tertentu. Di saat warung kita ini ramai pembeli, ramai pelanggan, datanglah bau-bau busuk ini. Kalau bau-bau seperti ini selalu datang di saat-saat banyak pelanggan, pelanggan jadi nggak mau datang lagi. Karena waktu masih makan masih sedap, tiba-tiba terbau bau yang sangat busuk, lari pelanggan. Akhirnya kalau kejadian ini berulang, pelanggan kita akan lari, warung kita jadi sepi, dan kita pun jadi bangkrut. Oke, itu adalah ciri yang ketiga. Kemudian tanda-tanda atau ciri-ciri yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah seperti ada orang yang mengawasi. Jadi walaupun kita ini di warung kita sendiri, tetapi ada sesuatu yang mengawasi kita. Perasaan kita ini seperti ada orang di sini, seperti ada orang yang mengawasi kita. Kita jadi nggak enak. Seperti ada orang di belakang kita, seperti ada orang yang duduk di situ, di sana.
Karena itu adalah jin. Jin suruhan dari orang yang menyantet. Dia mengganggu. Kadang-kadang orang akan melihat penampakan juga di situ. Membuat orang menjadi takut. Takut di situ ada penampakan, ada hantunya. Jadi yang nomor 4 adalah merasa diawasi atau merasa ada orang yang tengah mengawasi kita. Itu adalah kerja jin sebenarnya. Dan itu adalah ciri-ciri yang nomor 4. Kemudian kita ke ciri-ciri yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah warung kita terlihat tutup. Jadi kalau pelanggan mau membeli, pelanggan kita ini melihat warung kita ini tutup. Sebenarnya buka, tetapi pelanggan melihat warungnya tutup. Pembeli melihat warungnya tutup. Itu adalah kerja santet tanah kuburan. Kalau warung ini terlihat tutup aja, pembeli pun lari ke warung lain, membeli di tempat lain. Dagangan kita jadi tak laku. Kita sudah masak, nggak ada orang beli. Kita sudah beli barang-barang, nggak ada pelanggan. Karena pelanggan melihat warung kita ini selalu tutup. Kemudian kita ke ciri-ciri yang nomor 6 atau yang terakhir. Yang terakhir adalah makanan basi. Walaupun makanan itu baru dimasak, makanan baru masih hangat, tetapi sudah basi. Basi. Ikan basi, nasi basi, gulai basi, berlende, berulat pun ada. Ini Bunda Sister, ini yang paling mudah sekali untuk dijadikan petanda. Bagi Bunda Sister yang mempunyai warung makan, ini adalah tanda yang paling mudah untuk diketahui. Makanan jadi basi. Walaupun makanan baru dimasak, masih hangat, tetapi sudah basi. Dan ini sudah banyak terjadi dan memang terjadi. Karena dulu ibu saya juga punya warung makan. Makanan baru dimasak, masih hangat, tetapi sudah berulat. Oke. Ini adalah kerja dari santet tanah kuburan. Membuat semua makanan basi, kemudian makanan kita buang. Kita masak lagi. Lama-kelamaan kita jadi bangkrut. Warung tutup. Karena walaupun kita masak lagi, pembeli nggak datang. Bunda Sister, jadi itulah 6 ciri-ciri atau tanda-tanda warung makan atau warung yang terkena santet tanah kuburan. Orang yang menyantet ini adalah orang yang dengki, orang yang busuk hati, orang yang tidak suka melihat warung kita ini rame, dagangan kita ini laku, kita sukses. Dia tidak suka. Dia gunakan cara kotor untuk mengalahkan kita. Jadi dia tidak berani bersaing secara sehat, tetapi dengan menggunakan cara-cara yang seperti ini. Oke, jadi itulah 6 tanda-tanda atau ciri-ciri warung makan yang terkena santet tanah kuburan. Bagi Bunda Sister semuanya yang mengalami salah satu atau salah 2 dari tanda-tanda atau ciri-ciri yang baru saya sebutkan tadi, kemungkinan besar warung Bunda Sister sudah terkena santet tanah kuburan. Itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.